Oke, kita langsung saja ke topik yang lagi panas. Saham Fore Coffee dengan kode FORE. Pertanyaannya simple banget. Dengan harga sekarang, saham ini masih layak dibeli nggak sih? Nah, dalam pembahasan ini, saya akan bantu Anda membedah data dan laporannya, biar Anda punya pandangan yang lebih jernih untuk memutuskan apakah saham ini memang cocok buat Anda. Pasti banyak dari kita yang udah sering banget ngopi di sini kan? Sebelum kita ngomongin angka yang rumit, penting banget buat kita ingat di balik kode saham Fore itu, ya ada bisnis ini, bisnis beneran yang denyutnya bisa kita rasakan setiap hari di kota kita. Ini bukan cuma angka di layar. Dan sebagai investor, memahami bisnis nyatanya adalah langkah pertama kita. Biar kita nggak tersesat, ini dia peta jalan kita. Pertama kita lihat dulu gambaran besar pasarnya. Lalu, kita masuk ke cerita pertumbuhan Fore yang luar biasa. Habis itu, kita bongkar strategi dan resikonya, lihat valuasinya, dan terakhir, saya kasih poin-poin kunci yang wajib Anda pantau. Oke, pertama-tama, kenapa sih kita harus peduli sama perusahaan kopi sekarang? Gini, sebelum kita menilai pemainnya, kita harus kenal dulu lapangannya. Dan lapangan tempat Fore bermain ini, yaitu pasar kopi Indonesia, lagi panas-panasnya. Ingat, sebagai investor, kadang pasar yang lagi naik daun itu sama pentingnya dengan milih perusahaan juaranya. Coba deh, kita lihat angkanya. Ini gila banget. Konsumsi kopi lokal kita itu naik 3 kali lipat sejak pandemi. Dan yang menarik, merek seperti Fore ini pinter banget ngisi celah antara warung kopi sama kafe premium yang mahal. Apalagi, sekarang ngopi itu udah kayak bagian dari gaya hidup kan? Ini tuh big wave. Dan Fore kelihatannya punya papan selancar yang pas buat nunggangin ombak ini. Oke, lapangannya udah jelas. Sekarang kita sorot bintang utamanya, Fore. Perjalanan mereka ini jujur ya, kayak cerita di film. Dari yang tadinya rugi, tiba-tiba bisa cetak rekor laba. Coba kita lihat perjalanannya sebentar. Mulai dari 2018, kena hajar pandemi, tapi mereka bisa adaptasi, terus langsung tancap gas ekspansi ke luar negeri di 2023, dan tumbuh pesat di 2024. Kelihatan kan, mereka ini geraknya cepat dan pintar beradaptasi. Nah, sebagai investor, dua kualitas inilah yang harus kita cari dari sebuah perusahaan. Nah, ini dia nih bagian yang paling bikin melongo. Lihat deh grafiknya. Ini bukan sekedar balik untung. Ini comeback yang luar biasa. Dari minus puluhan miliar di 2022, diproyeksiin bisa jadi plus lebih dari 90 miliar di 2025. Ini lompatan yang wow, jauh banget. Jadi intinya apa? Momentum. Bayangin, laba bersihnya naik hampir 55% dalam setahun. Itu artinya mesinnya Force ini bukan cuma nyala, tapi ngebut dan irit bensin. Nah, efisiensi kayak gini yang bikin investor jangka panjang senyum. Oke, kita udah lihat mesinnya ngebut. Sekarang, yuk kita coba bongkar mesinnya. Apa sih rahasianya? Apa strategi di baliknya? Ternyata resepnya ada 3 nih. 1, buka gerai baru terus, gencar banget. 2, mereka nggak cuma jualan kopi, tapi juga mulai masuk ke donat. Pinter kan? Dan yang ketiga, ini nih senjata rahasianya. Teknologi, aplikasi dan sistem digital mereka itu yang bikin semuanya jadi super efisien. Nah, kalau 3 pilar tadi jalan terus, para analis percaya hasilnya bakal kayak gini. Lihat deh, labanya diprediksi bisa lompat hampir 3 kali lipat cuma dalam 2 tahun. Gila kan? Tapi ekspektasi kan cuma ekspektasi. Tugas kita sekarang adalah mikir, beneran bisa nggak ya mereka capai target setinggi ini? Oke, jangan pusing lihat tabelnya. Fokus ke sini aja. Lihat baris P per I ratio. Itu cara kita ngukur saham ini mahal atau murah. Angkanya kan turun terus tuh, dari 53 ke 17. Artinya apa? Artinya, kalau Fore beneran bisa capai target laba mereka, saham yang kelihatannya mahal sekarang bisa jadi jauh lebih wajar harganya beberapa tahun lagi. Istilahnya, pertumbuhannya yang nebus harganya yang premium. Oke, investasi itu kan kayak koin ya, selalu ada dua sisi. Kita udah lihat sisi bagusnya. Sekarang kita harus lihat juga sisi risikonya, biar adil. Kita mulai dari lampu kuning jangka pendeknya dulu ya. Hal-hal yang perlu kita waspadai dalam waktu dekat. Ini risikonya, valuasinya premium, artinya harganya udah mahal. Terus sahamnya juga naik turunnya kencang, volatil. Dari sisi teknikal juga ada sinyal-sinyal yang nunjukin harga bisa turun. Plus, lihat deh RSI-nya, udah di area jenuh beli. Ini kayak peringatan kalau banyak yang bisa aja take profit dalam waktu dekat. Nah, sekarang kita lihat sisi satunya lagi. Apa sih yang bikin orang optimis sama Forex buat jangka panjang? Alasannya kuat loh. Pasarnya masih gede banget. Teknologinya jadi keunggulan. Strategi ekspansinya ke kota-kota kecil itu pinter. Dan yang paling penting,
Ini nih, keuangannya sehat banget. Cashnya lebih banyak dari utang. Artinya, mereka punya amunisi buat tumbuh tanpa perlu ngutang sana-sini. Ini bikin investor tidurnya lebih nyenyak. Oke, setelah tahu semua itu, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Jadi, harga wajarnya berapa? Nah, di sini letak dilemanya. Harga di pasar sekarang 975, tapi rata-rata target dari analis cuma 450. Jauh banget kan? Ini kayak pertarungan antara pasar yang super optimis sama analis yang lebih hati-hati. Jadi siapa yang benar? Kenapa bisa beda jauh? Ya karena cara ngelihatnya beda. Analis itu ngitungnya pakai proyeksi arus kas sampai 10 tahun ke depan, mereka mikirin nilai jangka panjang. Sementara pasar, ya Anda tahu sendirilah, kadang lebih digerakkan sama sentimen dan cerita yang lagi hot saat ini. Ini pertarungan klasik antara value dan price. Oke, jadi apa PR buat Anda sebagai investor? Apa aja yang harus dipantau terus biar nggak ketinggalan info? Ini dia checklistnya, ada 3 hal. 1. Selalu cek laporan keuangan per kuartal. Lihat marginnya masih sehat nggak, pertumbuhan per gerainya gimana. 2. Pantau terus realisasi pembukaan gerai baru mereka, sesuai target nggak. 3. Lihat juga faktor luar. Harga biji kopi dunia gimana, kurs rupiah gimana, itu semua ngaruh loh. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke pertanyaan ini. Pasar udah ngasih harga yang sangat tinggi yang isinya harapan besar. Pertanyaannya untuk Anda, apakah Anda percaya Fore bisa kerja lebih keras dari harapan pasar yang udah setinggi langit itu? Jawabannya ada di analisis dan keyakinan Anda sendiri.